Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur karena di hari ini, hari Jumat tanggal 21 bulan ke-11 dari tahun 1444 Hijriah, tepatnya di bulan Dzulqa'dah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kebaikan. Semoga waktu-waktu umur yang Allah berikan semakin menambah kualitas keimanan, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan dari kitab Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan, yang merupakan muhadarah atau ceramah yang diberikan oleh salah seorang ulama, yaitu Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana beliau masih hidup ya jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada beliau, termasuk di antara kibarul ulama ya, termasuk di antara ulama besar yang masih Allah panjangkan umurnya sampai hari ini. Dan begitu banyak ya muallafat, karya-karya beliau, salah satunya adalah ceramah beliau ini yang dibukukan ya menjadi sebuah tulisan yang dalam maknanya. Baik, di pertemuan yang lalu jamaah sekalian kita membahas dari kitab ini Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan, yaitu memahami agama merupakan benteng dari fitnah-fitnah atau ujian-ujian dunia. Kita sampai di halaman yang ke-34 jamaah sekalian, di bagian tengah, tepatnya pada syair wa man lam yadhuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Ya, itu yang ditebali tulisannya. Ya, syair yang artinya, dan barang siapa yang tidak meneguk ya dzullat ta'allum, ya tidak merasakan ya kehinaan belajar, ya maksudnya berpayah-payah dalam belajar agama, bersungguh-sungguh sebentar saja, tajarra'a ka'sal jahl, maka dia akan meminum minuman kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, artinya kalau orang itu tidak mau belajar sama sekalian, maka sepanjang hidupnya dia akan dipenuhi dengan kejahilan. Kalau tidak sabar sesaat saja menuntut ilmu dari kehidupannya, maka dia akan meneguk ya minuman kejahilan sepanjang hidupnya. Baik, kita lanjutkan di bawahnya. La budda minas sabri wal la budda minas sabr, ya. Mau tidak mau perlu kepada kesabaran, harus adanya kesabaran. Kesabaran dalam hal ini maksudnya dalam menuntut ilmu. Ya, la budda minas sabr. Ya. Wal ilmu la yahsulu bil qiraah. Ya, ilmu itu tidak hanya dihasilkan dengan hanya sekedar membaca saja. Wala yahsulu tilqaiyan. Ya, ilmu itu juga tidak datang tiba-tiba. Tiba-tiba menjadi alim tanpa belajar, tiba-tiba menjadi orang yang berilmu tanpa belajar. Wa innama yahsulu talaqqiyan, ya hanya saja ilmu itu talaqqiyan, ya dengan talaqqi, ya dengan belajar langsung ala aidil ulama'is sholihin, ya pada tangan-tangan para ulama yang soleh. Ya, ala aidi maksudnya di hadapan para ulama yang solihin, belajar menuntut ilmu kepada para ulama yang solihin. Al-fuqaha il-arifin, ya para ahli fikih yang mereka itu dalam keadaan arifin, ya dalam keadaan memahami ilmu agama.
alladzina yubassiruna bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mereka itu memahamkan, ya, at-talabah, ya, murid-muridnya umat dengan kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, paragraf berikutnya, fala budda minal intizami fi sulukit ta'allum. Ya, maka sudah semestinya intizam fi sulukit ta'allum, adanya sesuatu yang sifatnya intizam, yang menisbahkan diri kita kepada jalan-jalan pembelajaran. Ya, maka hendaknya kita intizam fi sulukit ta'allum. Hendaknya kita memprogramkan diri kita jemaah sekalian dalam jalan-jalan untuk belajar agama. Wala budda min akhdhil ilmi min abwabihi, dan hendaknya kita mengambil ilmu dari pintu-pintunya. Ya, kita mengambil ilmu dari pintu-pintunya. Ya, maksudnya dari sebab-sebab datangnya ilmu. Waddukhul minal abwab, masuk kepada pintu-pintunya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Ya, dan bukanlah kebajikan itu engkau mendatangi rumah-rumah dari belakangnya, tapi kebajikan itu siapa yang bertakwa, dan datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Ya, kita mendatangi rumah kita atau rumah seseorang mau bertamu dari mana jemaah sekalian? Dari pintunya, gitu ya. Bukan dari arah yang lain, dari pintu tersebut kita minta izin. Nah, kalau dibukakan kita masuk dari pintu tadi. Kita ke rumah kita masuk dari arah pintu. Nah, berarti pintu ini pembuka menuju rumah. Nah, seperti itu pula ilmu, maka masuklah dari pintunya. Pintu untuk masuk ke dalam ilmu, supaya memahami ilmu dengan cara at-ta'allum, dengan cara mempelajarinya di hadapan para ulama. Fal ilmu lahu abwab, ya, kata beliau, ya, surah Al-Baqarah ya tadi itu 189, maka ilmu itu ada pintu-pintunya. Walahu hamalah. Hamalah itu maksudnya bagi ilmu itu ada pemikul panji-panjinya. Ya, jamak dari hamil, ya, maksudnya pemikul panji-panjinya. Walahu muallimun, ya, ilmu itu ada pengajar-pengajarnya. Fala budda ayyuhal ikhwan, maka sudah semestinya wahai saudara-saudaraku, maksud beliau, min indimamikum li hilaqi at-tadris, agar kalian bergabung dengan halaqah-halaqah belajar agama, bergabung dengan majelis-majelis ilmu, bergabung dengan tadris, ya, di mana di situ tempat diajarkannya ilmu. Sawaun kanat fil masajid, baik ilmu itu diajarkan di masjid-masjid, au fil madaris, atau di sekolah-sekolah, au fil ma'ahid, atau di ma'had-ma'had, au fil kulliyat, atau di kuliah-kuliah. Ya, maksudnya baik dari jalan yang formal jemaah sekalian, ya, maupun dari jalan yang sifatnya halaqah-halaqah yang ada di masjid. Ya, carilah ilmu tersebut, maksud beliau, terutama ilmu agama, dengan mempelajarinya baik di ma'ahid maupun di masajid. Al-muhim an na'khudhal ilma 'anil ulama. Yang penting, kata beliau, kita mengambil ilmu dari ulama, dari para ulama. Madamu maujudin wa madamatil fursa mumkinah, ya, selama mereka masih ada. Ya, karena di antara diangkatnya ilmu itu dengan apa? Diwafatkannya para ulama, gitu ya. Jadi selama mereka masih ada, manfaatkan, maksudnya beliau, untuk mempelajari dari para ulama tersebut. Ya, kalau kita lihat di Jazirah Arabia misalnya, masya Allah, para masyayikh, ya, para ulama, itu ada yang mengajarkan di jamiat, ada juga yang mengajarkan di masjid, ya, Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram, ya, di situ ada pengajian-pengajian yang sifatnya berkala jemaah sekalian. Ya, ada yang setiap hari, ada yang setiap pekan, ya. Dan begitulah, ada yang ba'da subuh, ada yang ba'da maghrib, nah, seperti itu. Jadi ini
tujuannya tau'iyah, ya, memberikan pemahaman kepada umat tentang hakikat agama tersebut. Yang diajarkan ya bermacam-macam, ya. Jadi ada yang mengajarkan akidah, ada yang mengajarkan fikih, ada yang mengajarkan hadis dan sebagainya, ya. Nah, di kuliah pun juga seperti itu, ya. Di jamiah, ya. Misalnya di Jamiatul Islamiyah di Madinah Al Munawwarah misalnya, itu juga ada semacam jurusan-jurusannya, bidang-bidangnya sama sekalian. Ada jurusan syariah misalnya yang mempelajari lebih kepada fikih, usul fikih dan yang lainnya. Ada jurusan usuluddin misalnya, pelajari akidah, sirah nabawiyah di samping pelajari fikih dan yang lainnya. Ada jurusan al-lughatul arabiyyah yang lebih spesifik kepada bahasa Arab. Ada jurusan Al-Qur'an, ya, lebih spesifik kepada Quran, ya, dan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ada jurusan hadis, ya, jurusan hadis itu lebih kepada ilmu-ilmu hadis, gitu ya, lebih kepada itu. Meskipun ilmu yang lain dipelajari, tapi lebih menonjol pada bidang yang dinamakan kuliah tersebut dengannya. Nah, jazakallahu khairan. Ya, masya Allah. Ya. Nah, mana yang dilakukan? Ya, kalau bisa dua-duanya, alhamdulillah. Ya, jadi bisa menimba ilmu di dua tempat tersebut, baik secara formal kemudian juga di masjid, maka ini tentu kebaikan di atas kebaikan. Nah, ala kulli hal, nasihat beliau yang penting mengambil ilmu dari para ulama madamu maujudina wa madamatil fursa mumkinah. Nah, ya, madamu maujudin, ya, selama mereka itu masih ada, wa madamatil fursa mumkinah, dan selama kesempatan itu masih memungkinkan. Ya, kita bisa hadir ke masjid, ke majelis ilmu, gunakan, manfaatkan, gitu ya. Kan tidak semua waktu kita, coba sekalian, ya, coba hitung dari waktu kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ya. Jadi tidak banyak mengurangi waktu kita. Seandainya kita hadir di majelis ilmu pada subuh, ya, pada maghrib misalnya, ya, menyesuaikan dari waktu yang kita miliki, gitu ya. Yang bisa tiap hari, masya Allah. Yang tidak bisa tiap hari, misalnya 3 hari sepekan, sudah luar biasa. Yang bisa 4 kali sepekan, luar biasa, ya. Sesuaikan dengan diri kita, dan ini termasuk salah satu sebab terbesar kita mendapatkan ilmu. Nah, ya, yang penting dari para ulama, ya, dari para ulama yang mereka itu memahami dan yang dalam ilmunya tentang ilmu yang disampaikan, gitu. Jadi kita mencari ilmu apa, ya, mencari kepada orang yang atau beliau yang memang alim di bidangnya, alim di bidangnya. Ya, misalnya kita menghadiri pengajian fikih misalnya, kita menghadiri ke pengajian tersebut yang dimana di situ yang menyampaikan sangat paham tentang fikih. Kita menghadiri hadis misalnya, kita menghadiri di situ majelis yang disampaikan hadis dan beliaunya sangat paham tentang hadis. Ya, kita menghadiri bidang apapun, maka di situ kepada ulamanya, kepada orang yang paham tentang ilmu tersebut supaya bermanfaat. Nah, ya, nah, ya. Jadi memang masing-masing ada bidangnya, sama sekalian. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi juga seperti itu, ya. Misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Al-Badr, itu beliau lebih kepada pembahasan tentang hadis, ya. Beliau membahasnya tentang Sahih Muslim, ya, beliau sampaikan, ya, disebutkan hadisnya, beliau sebutkan sanadnya, beliau jelaskan maknanya, ya. Nah, juga beliau membahas Sunan Abi Dawud, ya, beribu-ribu hadis itu, ya, mulai dari hadis pertama, kedua, disebutkan sanadnya, kemudian syarahnya. Ada ulama lain yang membahas lebih kepada fikihnya, misalnya di Masjid Nabawi juga ada. Ada yang lebih kepada akidahnya, dan begitulah, ya, masing-masing ulama berperan sesuai dengan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala dalamkan mereka berupa ilmu-ilmu tersebut. Nah, ya, tinggal kita memanfaatkan, ya, kita manfaatkan sebagai penuntut ilmu untuk mengambil ilmu dari para ulama tersebut. Nah, lanjutannya, amma an natafarraq, ya, adapun kalau kita berpencar-pencar, wa kullu wahidin yajlis fi ghurfah, kemudian masing-masingnya duduk di kamarnya, wa yaj'al maktabatan, lalu dia membuat perpustakaan, wa yutali'u fiha, lalu dia mutalaah padanya, wa huwa lam yubna ala asas, ya, saya ulangi, wa huwa lam yabni ala asas, sementara dia belum membina di atas landasan, ya,
Walam yata'allam qawaid al-ilm, kemudian dia belum belajar kaidah-kaidah ilmu, fahada yadhi, ya, maka orang yang demikian akan hilang. Ya, maksudnya beliau mensitir di sini orang yang belajar sendiri, ya, belajar apa? Otodidak atau sendiri, nggak pakai guru, nggak pakai pengajar, dia mengumpulkan buku sendiri, belajar sendiri, tanpa guru, tanpa ulama. Nah, ini bisa tersesat, maksudnya beliau bisa keliru pemahaman. Yadhi, ya, yadhi itu hilang, ya, maksudnya itu nanti keliru pemahamannya, dia bisa salah dalam memahami apa yang dia baca. Ya, nah, bukan berarti seseorang tidak membaca, ya. Jadi membaca sangat penting, ya. Punya perpustakaan juga sangat baik di rumah sama sekalian. Tapi di sini nomor satu di hadapan para ulama kita belajar, kemudian tambah dengan di rumah. Ya, tambah di rumah dengan apa? Murojaah. Ya, murojaah penting. Ya, membaca juga penting. Ya, para ulama dulu kan habis ya menasakh, ya, mencatat, ya, hadis-hadis para ulama yang diambil ilmunya tentang hadis, beliau salin lagi di rumah. Ya, beliau murojaah lagi. Ya, jadi mereka juga murojaah di rumah dari apa yang disampaikan di majelis-majelis ilmu tersebut. Nah, ini penting ya jamaah sekalian. Insya Allah dengan itu kita bisa mengikat apa? Ilmu. Ya, kita hadir ke majelis ilmu, ya, kita punya catatan, ya, kita punya buku, ya, kitab untuk kita pelajari di rumah dari apa yang telah disampaikan oleh para masyayikh, para ulama, para asatidzah tersebut, untuk kita lebih perdalam lagi di rumah. Di samping kita terus mempelajari kepada mereka. Gitu ya. Jadi dapat dua-duanya. Nah, ya, jadi ya, ini yang beliau sitir kalau dia apa? Sendirian, ya, nggak belajar di hadapan ulama, belajar sendiri. Khawatirnya salah memahami. Ya. Ya. Kadzalika kama asyarna, seperti itulah sebagaimana kami isyaratkan min asbabin najah. Ini berpindah poin, ya, berpindah perkara lain. Demikian pula di antara sebab-sebab keselamatan, ya, kalau tadi tafakuh fiddin, nah sekarang di antara sebab keselamatan, ini poin yang baru, ya, luzumu jama'atil muslimin, ya, beriltizam, bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Luzumu menetapi, melazimi jamaahnya kaum muslimin, ya, jamaah yang bagaimana, yang mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ya, di atas pemahaman para salafus soleh, ya, mengikuti jamaatul muslimin. Wal ibti'ad 'anil intima ilal firaq wal jamaatil mukhalifah, dan menjauhi untuk berintima, ya, intima itu apa? Menisbahkan diri, bergabung dengan firqah-firqah atau jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang menyelisihi apa yang ada di atasnya para pendahulu umat ini, ya, salafu hadhihi al-ummah. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yaqulu fil firqatin najiyah, bersabda tentang firqah yang selamat, golongan yang selamat, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah siapa saja yang seperti apa yang aku ada di atasnya hari ini dan juga para sahabatku. Nah, ini barometernya jemaah sekalian, ya. Jadi indikasinya atau cerminannya, siapa saja yang berada di atas apa yang Nabi dan para sahabatnya berada, maka mereka itulah golongan yang disebut al-firqah an-najiyah. Ya. Jadi al-firqah golongan an-najiyah yang selamat, ya. Jadi mereka yang tetap konsisten kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyimpang daripadanya. Kemudian Syekh menyebutkan, ya, beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada para sahabat, ya, Muhajirin dan juga Ansor. Ya, coba kita perhatikan. Allah taala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya. Was-sabiqunal awwalun, ya, dan mereka yang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebajikan, Allah telah ridho kepada mereka.
Ya, karena itu kita ucapkan kepada sahabat radhiyallahu anhu. Ini ayatnya radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat secara umum, yang mana prinsip ahli sunnah wal jamaah memuliakan seluruh para sahabat tanpa terkecuali. Mereka memiliki kemuliaan dan mereka adalah umat terbaik dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya, ini surah At-Taubah ya, ayat 100. Alladzina taba'uhum bi ihsan ittaba'us sabiqinal awwalin. Ya, jadi maksud ayat ya di baris yang tengah, alladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan kebajikan, maksudnya ittaba'u as-sabiqinal awwalin, ya mengikuti mereka yang as-sabiqin al-awwalin, mereka yang paling dahulu. Ya, maksudnya paling dahulu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu jalla wa ala, dan telah berfirman jalla wa ala, yang maha mulia lagi maha tinggi. Kita biasanya mengucapkan subhanahu wa ta'ala. Ya, sering juga diucapkan azza wa jalla. Ya, sering juga jalla wa ala, yang maha mulia lagi maha tinggi. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, maksudnya setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka mengucapkan, ya berarti kalau dari kurunnya sahabat, ya setelah sahabat, kurun yang setelahnya yaitu kurun para tabi'in. Mereka yang pernah berjumpa dengan sahabat, mereka beriman pernah berjumpa dengan sahabat. Nah, setelah kurun para tabi'in disebut tabi'ut tabi'in, ya mereka yang pernah berjumpa dengan tabi'in. Itu namanya tabi'ut tabi'in. Ya, 3 generasi yang terbaik dari umat ini. Allah berfirman jamaah sekalian di ayat yang lain, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, ya, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat mereka berdoa. Ya, mereka mengatakan, maksudnya dalam doanya, Rabbana ghfir lana, ya Rabb kami ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan juga kepada saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ya, maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan ya Allah dalam hati-hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Rabb kami sesungguhnya engkau maha rauf, ya maha penyayang lagi maha raufur rahim, maha santun lagi maha penyayang. Ya, amma idza iftaraqal insan ma'al firaqil mukhalifah, adapun kalau seseorang itu dia berpencar, berpisah-pisah bersama golongan-golongan yang menyimpang. Ya banyak ya golongan yang menyimpang. Kalau kita lihat sejarah sama sekalian, ada misalnya Khawarij, ya, ada misalnya Murji'ah, ada misalnya Jahmiyah, ada misalnya Syiah, ya dengan berbagai sekte-sektenya. Ya, ini semua golongan-golongan yang menyimpang, dan penyimpangannya berbeda-beda coba sekalian. Ada yang berkaitan dengan asma wa sifat, ada yang berkaitan dengan sahabat, ada yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang tidak bersumber dari agama. Ya, pendeknya golongan-golongan yang menyimpang. Maka di sini kata beliau, wasara yasubbu sahabah, lalu dia misalnya mencela sahabat. Ya, waliyadzubillah, ya mencela sahabat. Au yujahil al ulama, atau dia menjahilkan para ulama. Ya, menganggap ulama itu orang-orang yang ya dalam keadaan tidak berilmu. Au yujahil al a'immah au yughlitahum, atau menganggap jahil para imam. Fahadha lan yasil illa ila dhalal, maka orang yang demikian tidak akan sampai kecuali kepada kesesatan. Ya, illa an intadarakahullahu birahmati, kecuali kalau Allah rahmati dia, kalau dia sampai kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa taba ila Allah, tobat kepada Allah, dan dia kembali wa'ada ila jama'atil
muslimin. Dia kembali insaf kepada jamaatul muslimin wal firqah an-najiyah, dan juga golongan yang selamat. Ya. Jadi al firqah an-najiyah jemaah sekalian bukan sesuatu yang sifatnya yang sifatnya itu ada tertulis ya jemaah sekalian, bukan sesuatu yang tertulis ada tulisannya firqah najiyah atau ada kelompok khusus atau organisasi khusus, bukan. Ini adalah sifat ya, sifat yang disebut firqatul najiyah, golongan yang selamat. Ya, mereka adalah kaum muslimin itu sendiri yang berpegang kepada Quran dan sunnah di segala zaman. Pokoknya dikala mereka berpegang kepada Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah, maka mereka firqatun najiyah. Ya, jadi yang diperlukan di sini bukan penamaan, artinya dia mengakunya, tapi dilihat apakah sesuai dengan Quran dan sunnahnya ataukah sebaliknya. Kalau menyelisih Quran dan sunnah baik secara jamaah maupun secara personal, maka di sini menyelisih dari firqah najiyah itu sendiri. Ya, jadi memang patokannya Quran, kemudian yang kedua as-sunnah, kemudian yang ketiga sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para salafus saleh. Kenapa kok pakai menurut pemahaman para salaf sama sekalian? Karena firqah-firqah yang menyimpang itu juga banyak yang mengatakan Quran sunnah, tapi mereka memahami dengan pemahaman sendiri. Nah, gitu ya. Itu kan kadang-kadang membuat ketergelinciran ya. Saya beri contoh misalnya Khawarij. Ya, Khawarij itu sama sekalian ahli ibadah, tapi mereka menggunakan Al-Quran itu mereka tafsiri sendiri, mereka fahami sendiri. Akhirnya mereka tergelincir. Gitu ya. Jadi jangan menafsiri sendiri Al-Quran maupun As-Sunnah, kembalikan kepada pemahaman para ulama. Dan itu prinsip ahli sunnah, Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in dan mereka yang mengikutinya dengan kebajikan. Ya, demikian. Lanjutannya kita lanjutkan sedikit ya. Laisa hunaka illa firqatun wahidah hiyan najiyah. Ya, jadi tidak ada di sana satu firqah kecuali firqah yang satu, maksudnya yang selamat, yaitu an-najiyah, yang selamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang al-firaqits tsalath was sab'in, tentang golongan-golongan yang 73. Ya, jadi beliau menjelaskan saya sederhanakan ya. Jadi beliau menjelaskan kaum Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Ya, kaum Nasrani menjadi 72 golongan. Ya, kemudian kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan. Nah, ini yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak merinci golongan satu siapa, dua saya tidak merinci. Lalu sahabat tanya, ya dari 73 golongan itu siapa yang selamat? Maka beliau menjelaskan siapa yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Kan begitu ya. Jadi sahabat tanya yang selamat siapa ya Rasul? Ya, kemudian para ulama berusaha menggali siapa ya yang 72 golongan tersebut. Nah, ada di antara ulama, mereka di antaranya Al-Imam Ibnu Jauzi ya, beliau merinci ya, nomor 1 ini nomor 2 ya. Istihad para ulama melihat firqah-firqah yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dikelompokkan. Kelompokkan menjadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok ada beberapa sekte. Ya, bisa juga dilihat dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Ya, Al-Milal wan Nihal juga disebutkan ya tentang firqah-firqah tersebut. Ya, intinya dari 73 tadi yang selamat itu satu. Ya, beliau menyatakan kulluha finnar, semuanya ada di neraka. Wa kaunuha finnar, dan keadaannya di neraka yahtalifu bi ikhtilafi ibti'adiha 'anil haq, itu bermacam-macam, beragam sesuai dengan jauhnya dari kebenaran. Faminhum man huwa kafir, ada di antaranya yang sampai keluar dari agama. Ya, maksudnya dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang jemaah sekalian dari firqah-firqah tersebut yang sampai mengeluarkannya dari agama. Ya. Wa minhum man huwa dhal, ada di antara mereka yang tersesat. Ya, mungkin perlu difahami ya jemaah sekalian, kita di sini bukan menghukumi per orangnya. Ya, bukan menghukumi apa per orangnya, kita hukumi apa sifat. Gitu ya. Bisa difahami jemaah. Jadi kita menghukumi sifat. Ya, kita tidak menghukumi per orangnya. Ya, jadi jangan sampai disalahfahami kemudian ya mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan, tidak. Di sini kita menghukumi apa sifat. Misalnya begini. Misalnya kita katakan orang yang meminum minuman keras itu terancam dengan api neraka. Kan betul jemaah sekalian. Tapi kita tidak boleh mengatakan orang yang meminum minuman keras itu dia ahli neraka.
Ada orang minum minuman keras lalu kita katakan dia ahli neraka, tidak boleh. Karena kita nggak tahu, mungkin satu saat dia bertobat. Mungkin satu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya insaf kembali kepada Allah. Mungkin satu saat sampai meninggal dia seperti itu, di akhirat diampuni. Nah, kita nggak tahu. Jelas ya sama sekalian. Jadi bedakan menjelaskan sifat dengan menghukumi personal. Menghukumi personal bukan urusan kita. Ini adalah urusan para malaikat yang mencatat dan Allah yang Maha tahu. Di sini kita menjelaskan sifat. Nah, kata beliau, dari mereka itu ada yang sampai keluar dari agama, ada yang tersesat, ya dhal. Kenapa kok tersesat? Karena menyimpang. Ya, karena menyimpang dari agama, dari Quran dan Sunnah. Ya, mungkin satu saat kalau ada kesempatan mungkin kita bisa bawakan ya beberapa uraian Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis ya. Itu beliau berikan contohnya, nomor 1 firqah ini, penyimpangannya ini, nomor 2 ini. Nah, itu semua disebutkan secara rinci sama sekalian. Nah, enggak menghukumi orang-orang ya personalnya, tapi dihukumi sifatnya. Nah, orang yang demikian pemahamannya dia menyimpang ya, demikian menyimpang karena bertentangan dengan agama. Misalnya saya beri contoh, misalnya agama menjelaskan bahwasanya surga dan neraka itu ada jemaah sekalian. Kemudian ada golongan misalnya yang mengatakan surga dan neraka itu tidak ada. Itu kira-kira nyimpang atau tidak? Menyimpang gitu ya. Kita meyakini adanya siksa kubur, nikmat kubur ya. Kalau ada orang atau golongan yang meyakini nggak ada siksa kubur, nggak ada nikmat kubur, nah, ini bagaimana? Nyimpang atau tidak? Nyimpang. Nah, kita sebutkan kepada umat ini penyimpangan, ini kesesatan. Nah, kita nggak menghukumi orangnya. Ya, urusan dia dengan Allah. Kita nggak menghukumi orangnya itu kufur atau sesat. Pokoknya kita menghukumi keyakinannya sebagai keyakinan yang batil. Misalnya ada orang mengatakan Abu Bakar Umar itu kufur misalnya, ya seperti golongan Syiah. Ya, mereka mengkufurkan seluruh para sahabat kecuali 4. Apakah kita mengatakan ini adalah sesuatu yang benar? Tidak. Kita sebutkan bahwasanya pemahaman seperti ini pemahaman yang menyimpang. Kita jelaskan para ulama, para sahabat semuanya mulia. Para sahabat semuanya adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan supaya umat itu faham. Jelas ya jemaah sekalian. Nah, ini maksudnya demikian jemaah sekalian. Jadi beliau menjelaskan kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu golongan tersebut. Lanjutannya, wa minhum man huwa dhal, ada di antara mereka yang tersesat, wa minhum man huwa fasik, ada di antara mereka yang fasik. Al muhim annal kull minhum mutawa'ad binnar. Yang penting semuanya mereka itu terancam dengan siksa api neraka kecuali firqah wahidah, kecuali golongan yang satu. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan hal ini jamaah sekalian, kita tidak menjelaskan. Tapi karena beliau menjelaskan berarti kan wahyu. Ya, wahyu tapi berupa apa? Hadis ya. Kita sampaikan supaya umat memahami. Ya, kita mengimani karena memang ada riwayat-riwayat hadis tentang hal ini. Lalu para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Man kana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa yang seperti apa yang aku ada di atasnya hari ini dan juga para sahabatku. Ya, dengan bahasa yang sederhana, dengan kata lain jemaah sekalian, mereka yang mengikuti petunjukku dan para sahabatku. Gitu ya, mereka mengikuti apa? Petunjukku dan para sahabatku. Nah, itu mereka yang selamat. Ya, bagaimana tahunya? Ya dengan belajar, dengan pelajari. Jadi kita tahu, oh ini perintah agama demikian, oh ayat Al-Qur'an demikian, oh hadis memerintahkan demikian, oh ini boleh, ini enggak boleh, oh ini ada larangan, oh ini adalah benar, harus kita yakini, oh ini sesuatu yang menyimpang, ini halal, ini haram. Ini semua dengan belajar. Ya, dengan belajar akan jelas ya mana yang bersumber dari agama, mana yang tidak bersumber dari agama. Ya, terakhir qala ta'ala, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, mustaqim. Jadi bukan jamak dari sirat, ya, sirat hanya satu, sirati, siratun wahid, kata beliau, jalan yang satu, faqat, hanya saja, hanya satu. Qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum. Ini juga ayat menguatkan ya. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti apa? Subul. Subul itu jamak dari sabil. Sabil itu jalan. Nah, subul jalan-jalan.
jalan-jalan yang banyak, fatafarraqu bikum, nanti kalian akan terpencar, akan berpecah belah, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini penguat ya. Bahkan nomor 1 ayat ini sama sekalian menguatkan hadis tadi, bahwasanya memang ada jalan-jalan yang lain yang menyimpangkan seorang hamba. Nah, yang selamat yang mana? Yang sirati mustaqiman. Di dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Ya, berarti ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Nah, jalan yang bengkok banyak jumlahnya. Ada yang berkaitan dengan keyakinan, ada yang berkaitan dengan amalan. Tingkat terjauhnya itu beragam. Nah, kita mengikuti yang lurus yang mana? Yang lurus yang mana? Ya, ini yang penting bagi kita coba sekarang. Jalan yang beragam yang banyak tidak kita ikuti. Yang kita ikuti yang lurus yang mana? Misalnya kita mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, jalannya kemana? Ke sini, sudah kita ikuti. Ya, jalan-jalan yang lain bukan yang kita pentingkan ya Mas. Yang kita pentingkan jalan yang menyampaikan kepada kota yang kita tuju tersebut. Nah, di sini jalan yang lurus itulah yang kita ikuti, yang kita cari, yaitu dengan jalan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, tentu dengan belajar di hadapan para ulama. Masya Allah. Jam berapa ini? Jam 6 kurang 10 ya, Masya Allah. Baik, kita cukupkan ya sama sekalian sampai di halaman yang ke-37 ya, sampai ke halaman 37 di baris yang kedua ya sama sekalian. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sebetulnya masih bisa berlanjut ya, cuman khawatir mungkin ada jamaah yang ada keperluan dan yang lainnya, maka kita cukupkan dan insya Allah kita sambung pembahasan kita. Ya, insya Allah ceramah beliau muhadarah Syekh Fauzan ini berakhir sampai di halaman ke-41, sampai di halaman ke-43 ya, saya ulangi 43 ya, kita berada di halaman 37 ya, kurang lebih tinggal 3 halaman lagi biidnillahi ta'ala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga bisa dipahami dan semoga Allah menguatkan kita di atas jalan kebenaran, di atas ahlus sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita jamaah sekalian, dan semoga Allah memberkahi kehidupan kita menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.